Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin, teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat ya. Masih oke kan puasanya? Ini tuh video waktu aku lagi di Kristal. Jadi tuh aku balik lagi sama suami aku. Kemarin kan sama mama. Hari ini aku sama suami karena aku lagi pilih-pilih toples plastik ini buat nanti. Aku sengaja belinya sekarang-sekarang. Soalnya kalau aku belinya di nanti gitu ya, atau enggak seminggu sebelum lebaran, itu tuh biasanya suka dapat cuma sisaan gitu, cuman yang pecah-pecah yang aku dapet. Makanya sekarang aku beli aja deh, biar tenang juga kan, jadi nanti nggak guru musuh gitu. Memang terlalu cepet sih, ini kan baru seminggu puasa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini aku lagi pilih yang sekatan 4 gitu. Ini bagus juga sih, lumayan, harganya itu 8.500. Dan ini juga banyak toples-toples beling. Nah, orang Bogor yang butuh toples-toples nih bisa langsung datang ke Kristal yang ada di Jalan Merdeka. Terus nih aku lagi nunggu mas-masnya lagi ngambil toples kecil. Aku mau beli 2 lusin, tapi si masnya belum balik-balik, jadi udah deh aku sambil lihat-lihat aja. Kemarin waktu sama mama kesini tuh aku nggak beli karena aku bingung repot bawanya di motor kayak gimana. Jadi pas sama suami deh aku kesini, mumpung suami aku lagi ada waktu luang, aku aja kesini aja. Nah, ini aku lagi nunjukin lagi sama suami ada piring-piring yang kayak gini. Udah banyak banget ya yang jual kayak gini tuh, teman-teman udah bisa cari di manapun itu, piring-piring yang lucu-lucu, mangkok-mangkok yang lucu. Nih gemes banget, ada mangkok kecil kayak ini cocok untuk sop, cuman sedikit aja. Terus atau nggak buat tempat taruh sambal, tapi aku nggak beli karena aku udah kayaknya kebanyakan deh piring, mangkok, aku di rumah tuh udah banyak. Memang kalau kita lagi ada di tempat perabotan kayak gini tuh rasanya tuh kayak pengen beli aja gitu ya. Padahal tuh cuma nafsu di mata doang, lapar mata gitu, butuh mah nggak banget. Nah, ini juga suamiku lagi nyari tempat untuk kopi, tapi di sini nggak nemu buat di kantor katanya. Aku juga sekalian survei ini ngeliatin teflon, wokpen, panci gitu, karena aku ada niatan pengen beli. Nah, ini aku udah selesai, aku cuman beli toples kayak gini aja. Terus ini aku lagi duduk sambil nungguin suami aku lagi di seberang. Dia tuh lagi beli onde-onde. Aku suka banget onde-onde yang di seberang Kristal yang deket Ria Busana. Dari zaman aku sekolah waktu SMA, aku rela jalan ke sini cuman buat beli onde-onde. Nah, ini di suamiku udah balik, iseng nih dia pura-pura kelewatan. Udah gini lanjut kita aktivitas di rumah. Sekarang kita aktivitas di rumah ya. Jadi ini tuh videonya beda hari, tapi aku satuin aja, oke nggak apa-apa ya. Nah, ini aku mau rapihin bagian di ruang tamu. Aku juga udah punya lipatan pakaian yang belum aku lipat-lipatin. Tapi sebelum aku ngelipatin pakaian ini, aku mau sikatin dulu si karpetnya. Soalnya sikat karpet ini bener-bener ngebantu banget, keangkat gitu loh ya, lumayan lah kotoran-kotoran sedikit kayak sisaan rambut yang jatuh, rambut rontok itu keangkat, jadi karpet ngerasa lebih bersih. Terus keset juga nggak banyak remeh-remehan gitu. Oke, cuman kayak gini aja. Udah gitu aku lanjut untuk lipatin pakaian. Ini semuanya udah kering, terus aku mau copotin dulu hanger-hangernya, baru deh kita lipatin. Gimana ngejalanin puasanya? Ini tuh puasa keberapa ya? Aku lupa. Sampai lupa udah puasa keberapa. Udah pada persiapan apa aja? Masih ada persiapan apa-apa sih ya, untuk lebaran masih jauh kan? Masih kurang lebih 3 minggu lagi. Ini tuh pakaian aku alhamdulillah sehari itu langsung kering, padahal kan aku nggak pakai pengering ya. Terus sore juga biasanya tuh hujan di Bogor, tapi ini cepet keringnya alhamdulillah. Nah, ini kalau lipetin pakaian tuh enaknya ngampar duduk di bawah sambil nonton YouTube. Nih aku lagi nonton vlognya Siren Sungkar. The Sungkar deh nama YouTube-nya. Sehabis lipet-lipetin pakaian ini, aku masih ada cucian lagi, cuman gak aku record. Aku mau nyuci beberapa kayak yang baju yang gak pernah dipakai tuh kadang malah kayak ngerasa kayak debu gitu loh. Bukan debu sih, kayak nggak enak aja gitu dipakainya. Baju yang udah lama nggak dipakai, ya gitulah pokoknya. Oke, ini udah selesai, aku lanjut taruh di lemari. Terus sama hangernya dan jaket yang suami aku ini aku simpan juga di lemari.
Oke, sekarang aku lagi mau pilihin mau masak apa nih hari ini. Udah ada ide sih sebenarnya mau masak apa, karena kan aku meal plan aku tulis. Jadi aku mau ngecekin aja. Coba memang kurang satu bahan, tapi nggak apa-apa deh, tetap kita masak aja. Lanjut di bagian dapur, sebelum kita mulai untuk memasak, ini aku mau rapihin dulu cucian yang udah aku cuci dan udah aku tiriskan, udah bersih, udah kering. Aku mau taruhin di raknya. Masih suka ada yang nanyain juga, ini rak piringnya itu aku pakai sikut letter L, jadi untuk penahannya, terus dipaku sama ditali ripetin. Alhamdulillah sampai sekarang masih awet, kuat, dan nggak pernah goyah sedikit pun, alhamdulillahnya. Karena nggak banyak-banyak juga sih. Maksudnya bukan nggak banyak apa ya, maksudnya nggak banyak piring yang aku taruh di situ. Dan lanjut ini aku sambil merebus sayuran biar cepet gitu. Pokoknya satset deh kalau kayak gini, sambil masak, sambil beres-beres dapur gitu, biar semuanya terlaksanakan dalam satu waktu. Nah itu juga aku nasi habis mateng, selesai mateng, kok habis ya. Lanjut ini aku mau bikin kayak saus gitu. Yang pertama ini aku masukin dulu mentega. Aku masukin mentega di teflon yang panas. Ini tuh kayak gelap gitu ya, karena pencahayaan di luar tuh agak mendung. Terus udah gitu teflon aku tuh warnanya hitam, jadi nggak begitu kelihatan banget. Nah itu tadi udah aku masukin mentega, udah cair. Terus aku aku masukin bawang putih. Harusnya sih pakai bawang bombay juga, cuman aku karena nggak ada bawang bombay, ya udah deh aku pakai bawang putih aja. Udah gitu aku tambahkan air. Ini tuh aku mau bikin saus stick gitu loh teman-teman, aku pengen bikin stick ala-ala rumahan. Dan ini aku masukin saus tomat, aku masukin saus tiram, aku masukin juga kecap manis. Udah gitu aku tambahin juga nanti sama saus. Nah ini aku masukin lada. Udah gitu diaduk-aduk aja kayak gini, sampai diaduk sampai rata semuanya. Tuh nih aku masukin saus, dan udah gitu aku tambahin larutan tepung maizena kayak gini. Nanti kita aduk-aduk aja sampai mengental. Nah udah kental nih kayak gini, terus dimatiin kompornya, masukin deh di mangkuknya. Udah selesai kayak gitu aja, cuman bikin sausnya. Nanti dia kental sendiri, lebih kental. Karena tadi udah bikin sausnya, ini udah aku siapin. Ini ada ayam filet yang udah aku marinasi sama bawang putih, garam, lada. Udah gitu nih ada tepung serbaguna. Ini aku pakai tepung serbaguna. Terus ini udah ada 1 telur yang udah aku kocok gini. Dan ini ya saus yang tadi aku buat. Ini aku pakai tepung tempe kriuk aja ya. Terus itu sayur yang udah aku rebus. Lanjut aja, sekarang kita ini tuh aku sebenarnya ayam filetnya tuh motongnya tuh, maksudnya motong dibelahnya gitu tuh ketebelan guys, tapi nggak apa-apa lah, maklum lah ya, ini baru pertama kali aku buat kayak gini. Ternyata pas aku goreng ini tuh tebel banget, tapi alhamdulillah semuanya matang sempurna dan mantul. Nah ini yang pertama aku pakai tepung yang kering, terus aku masukin ke telur, terus aku masukin lagi ke tepung biar lebih crispy dan kriuk. Nah ini digoreng menggunakan api yang sedang cenderung dikit ya, pokoknya api yang paling bawah biasanya aku tuh pakainya. Aku goreng 2. Nah ini tuh kenapa ya masih berbusa aja, mungkinkah karena aku pakai telur atau emang karena si sutilnya, jadi nggak kelihatan gitu loh udah matang apa enggaknya. Tapi ini udah matang alhamdulillah. Aku angkat. Udah gitu aku masih ada sisaan ayam filetnya. Ini sisa-sisaannya aku goreng lagi aja. Pasti udah pada tahu kan cara bikin kayak gini tuh gampang, terus enak juga. Alhamdulillah masakan aku cuma segitu aja hari ini. Ini udah aku siap-siapin, tinggal nanti di plating kalau udah mau mendekati maghrib. Nah ini sayuran-sayuran yang udah aku rebus, cuman ini kurang kentang doang, tapi nggak apa-apa. Dan ini ayamnya, ini bikin stick ala-ala ya.
Ya ala-ala rumahan. Terus itu sausnya, alhamdulillah. Ini tuh cuman ada wortel rebus sama buncis aja. Sebenarnya kalau pakai kentang lebih lengkap, tapi adanya itu aku lupa beli kentangnya. Alhamdulillah beres. Kita tunggu menjelang maghrib aja, nanti kita plating. Udah masak, numpuklah cucian. Aku lanjut aja untuk menyuci biar nanti pas buka puasa tuh udah bersih ya. Udah nggak ada kerjaan-kerjaan lagi, paling nanti tinggal nyuciin bekas piring makan buka puasa. Ngerasa nggak sih teman-teman sama bunda-bunda kalau di rumah tuh kayaknya nyuci piring tuh bisa lebih dari 3 kali. Aku kayak gitu nih, cuci piring tuh bisa sampai berkali-kali. Karena kalau misalnya lagi aktivitas di rumah ngeliat cucian piring dianggurin tuh kayak gimana gitu rasanya ya. Udah selesai cuci piringnya, jangan lupa dielap-lap bagian wastafel. Udah mau mendekati buka puasa nih, tinggal beberapa menit lagi. Aku siap-siapin untuk mejanya, karena kalau misalnya buka puasa pasti di depan TV aku terus nyiapin meja kayak gini biar makannya lebih enak, lebih gampang. Dan kalau setiap buka puasa, suami aku tuh pasti buka puasa di rumah, kecuali kalau lagi ada acara di kantor. Kalau misalnya aku lagi nggak di rumah gitu, ataupun kalau hujan baru suami tuh nggak buka puasa di rumah. Tapi lebih seringnya buka puasa di rumah sih, karena kan kantornya tuh sama rumah tuh deket banget, jadi bisa bolak-balik. Paling cuman jaraknya sekitar 5 menitan lah dari rumah ke kantornya dia tuh. Nah ini aku lagi mau bikin minuman dulu. Jadi teman-teman mungkin yang main TikTok tahu ya ini minuman apa. Jadi aku pakai icitan yang brown sugar sama cap panda yang grass jelly yang cincau. Ini tuh korban TikTok ya guys. Aku pertama kali mau cobain ini. Jadi katanya si icitan brown sugarnya tuh disatuin sama cap panda yang grass jelly. Rasanya tuh menurut aku enak sih. Jadi kayak minuman chai time yang milk tea gitu. Dan gak terlalu manis banget, cuman jangan sering-sering ya, hati-hati juga minum kayak gini soalnya gulanya tuh tinggi banget. Jadi udahlah cukup sesekali aja minum kayak gini. Oke, alhamdulillah ini semua makanannya udah aku taruh di sini, tinggal nunggu suami datang dan tinggal nunggu azan. Menu buka puasa kali ini gak rame, cuman kayak gini-gini aja karena cuman berdua, jadi gak perlu rame-rame sih buka puasanya. Tapi biasanya tuh kan suka ada gorengan, suka ada mie glosor, tapi kali ini enggak karena udah bosen deh, udah lumayan bosen makan itu aja. Ini dia menu kita hari ini, ada stik ayam ala-ala rumahan. Stik ayam yang ketebelan ayamnya, tapi nggak apa-apa. Terus ini ada rebusan sayurannya. Alhamdulillah sudah berbuka puasa. Ini kita makan dulu. Nah ini stik ayamnya aku taruh sausnya di atas, aku tambahin lagi saus sambal biar lebih mantul gitu. Teman-teman yang belum cobain di rumah bikin kayak gini, sok mangga dicobain. Oke semuanya, cukup segini aja video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semangat puasanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.